Bertempat di Puskesmas Cukir, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menyelenggarakan pertemuan pembinaan penyehat tradisional pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para penyehat tradisional yang memberikan pelayanan secara berkelompok, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penyehat tradisional harus memiliki izin sesuai dengan kompetensi dan jenis pelayanan yang diberikan. Tujuan dari program Yankestrat sendiri adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan, aman dan bermanfaat, dibina dan diawasi oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga diberi kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Jadi kegiatan hari ini dari Dinas Kesehatan, bidang pelayanan kesehatan, substansi pelayanan kesehatan tradisional mengadakan kegiatan pertemuan berupa pembinaan penyehat tradisional. Jadi penyehat tradisional itu orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, terutama dari turun-temurun. Jadi pelayanan kesehatan tradisional itu ada yang empiris, turun-temurun, ada yang dari komplementer. Komplementer itu yang memanfaatkan biomedis, atau gampangannya yang ada sekolahnya, ada D4 Batra di UNER, ada D3 akupunktur dan lain sebagainya. Nah, kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh penyehat tradisional itu sesuai dengan aturannya. Artinya sudah digariskan pada Permenkes, ya, ada Permenkes nomor 61, ada peraturan pemerintah nomor 103 itu yang tentang bagaimana penyehat tradisional itu menjalankan prakteknya. Ada beberapa hal yang memang kami tekankan adalah bagaimana mereka itu tidak kalau di medis ada istilahnya malpraktek, ya, jadi di luar kewenangannya. Jadi ketika mereka yang sudah berizin menggunakan modalitas pijat tradisional, ya harapan kami mereka tidak melakukan modalitas yang lain. Jadi sesuai dengan surat izin yang mereka ajukan. Jadi secara kontinu kita lakukan pembinaan, baik melalui pertemuan atau kita datangi melalui visitasi. Saya rasa itu. Kendalanya dari program ini kepada seluruh penyehat tradisional kadang-kadang masih kurang bisa menerima terhadap kita dan ke dia, karena dalam pemikiran dia kalau ke petugas kesehatan datang ke penyehat, pemikirannya dia itu menghalangi kerjanya dia. Jadi dikhawatirkan diberhentikan untuk menjadi tukang pijat itu. Terus sama kendala dari pengurusan STPT, karena STPT itu kalau dari dinas sih nggak ada masalah, nggak ada biaya, tapi dari komunitasnya, asosiasinya dia itu ada dana iurannya yang untuk rekomnya itu dia merasa keberatan. Ya harapannya ya semua penyehat itu punya STPT, ya, terus bisa kerjasama dengan kita. Kalau dikunjungi bisa menerima dengan petugas kesehatan, itu. Suka dukanya ya banyak sukanya sih sebenarnya, karena mereka itu lebih banyak welcome-nya. Cuman ya itu tadi, karena biasanya hatra itu kan lebih ke lansia ya usianya. Jadi untuk penerimaan kami kepada kami itu kadang-kadang penangkapnya itu masih kurang seperti itu karena faktor usia dan faktor pendidikan. Tapi memang itu juga salah satu menjadi tantangan kami untuk sosialisasi tentang STPT. Jadi STPT itu adalah surat izin untuk penyehat tradisional, seperti itu. Dalam kesempatan kali ini juga ada Bapak Subani, Ketua P3AI DPC Jombang, yang memberikan penyuluhan tentang menurunkan risiko stroke akibat hipertensi dengan akupressure.